warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Aziz, Ustazah Jaya Alwi, para orang tua sesepuh dan para pembina kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama mengkaji tentang wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, mari kita sama-sama baca syahadat istighfar. Pertama kita niatkan dulu i'tikaf di masjid ini supaya duduknya saja dapat pahala, mendengarkannya ilmu dapat pahala, mengamalkannya lebih jauh lagi. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita diniatkan, saya niatnya i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Mu'adz ini asli orang Madinah, kemudian bersama dengan 72 orang lainnya berangkat ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada tahun 605 Masehi di Madinah
kemudian masuk Islam umur 18 tahun, berarti masih muda sekali. Meninggal pada tahun 639. Ini berarti umurnya berapa tahun juga? 34 apa 24? 34 umurnya Mu'adz bin Jabal. Tapi sejarah mencatat betapa Mu'adz adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kiprahnya sangat banyak sekali. Beliau punya anak namanya Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Nama orang tuanya Jabal ibnu Amr ibnu Aus. Kalau nama diteruskannya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji. Khazraj itu nama salah satu suku yang ada di Madinah. Ini mestinya suku Aus itu sendiri, suku Khazraj sendiri, tapi untuk Mu'adz double. Ada suku Aus, suku Khazraj masuk pada dirinya. Suku-suku yang sudah ada di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Mu'adz satu ketika dipesankan Rasulullah kepada Mu'adz. Kata Rasulullah, "Iqtadi binabiyyika ya Mu'adz." Ini penekanannya kepada Mu'adz, tapi juga kepada kita. Mukhatabnya Mu'adz, tapi juga kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wa 'alaikal yaqin wa in kana fi 'amalika taqsir. Waqta' lisanaka 'an ikhwanik wal takun dhunubaka 'alaika wa la tahmilha 'ala ikhwanik wa la tuzakki nafsaka bitadmimi ikhwanik wa la tarfa' nafsaka bi wad'i ikhwanik wa la tura'i bi 'amalikan nas wallahul muwaffiq." Ini kalau kita rinci pesan Rasulullah kepada Mu'adz ada 7. Dan ini yang akan kita geluti sehari-hari, menyangkut masalah pribadi kita kepada orang lain, diri kita kepada orang lain. Pertama, kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, iqtadi binabiyyika." Ikuti nabimu. Ini pesan pertama Rasulullah agar Mu'adz mengikuti Nabi. Ini bukan berarti Mu'adz itu bandel, bukan. Kemudian diperintahkan ikuti nabimu. Mu'adz adalah sahabat yang gagah. Dalam sejarah itu digambarkan kulitnya putih-putih coklat menarik, giginya sangat putih, ganteng Mu'adz. Dan dia semangat dalam melaksanakan perjuangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Kenapa Rasulullah berpesan ini yang juga mukhatabnya kepada kita semua? Arah pembicaraan itu bukan hanya kepada Mu'adz tapi juga kepada kita semua. Adalah betapa banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak mau mengikuti Nabi. Jangankan pada zaman Rasulullah, tapi setelah Rasulullah ini, setelah Rasulullah perjalanan agama begitu panjang, dia kemudian lepas dari ajaran Rasulullah. Bahkan lebih ekstrim lagi, muncul kelompok ingkarus sunnah, tidak mau menggunakan sunnah atau hadis Rasulullah. Saya langsung kepada Al-Quran. Mereka mengatakan seperti itu, tidak mau mengambil hadis Rasulullah.
Kalau kita tidak menggunakan hadis Rasulullah, kita tidak akan bisa apa-apa. Contoh, kalau kita melaksanakan sholat itu adalah dari hadis Rasulullah. Perintahnya Al-Quran hanya mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana bentuk sholatnya? Diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ruku, sujud dan sebagainya itu pengajaran salat. Nah, dalam pengajaran salat ini karena kita diajarkan untuk mengikuti Rasulullah, kata Rasulullah, ikuti nabimu, rasulmu, ajaran-ajarannya tentunya diikuti. Maka pentingnya di sini adalah sanad dalam menuntut ilmu. Apa sanad itu? Sanad itu runtutan-runtutan nuntut ilmu. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan ngomong seenaknya. Orang akan berbuat seenaknya. Kalau tidak ada sanad, semua bisa mengatakan kata Rasulullah, bisa mengatakan seperti itu. Tapi ketika dituntut kata Rasulullah, dari mana Rasul ngomong seperti itu? Dari si fulan. Dikejar fulan dari mana? Dari fulan lagi. Terus bisa sampai Rasulullah. Ketika kita tidak menggunakan sanad, maka akan terputus. Itulah yang nanti akan tertolak amal kita. Di situ pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Ustaz Ishak, guru kita tetap di sini mengajarkan, katakan Nihayatuz Zain yang dibaca oleh beliau, salah satu kitab yang dibaca di masjid ini. Ketika menjelaskan tentang sholat, seperti apa sholatnya, bagaimana sholatnya, itu ada rujukannya, ada dasarnya. Hadis Rasulullah yang diajarkan oleh para ulama sampai kepada kita, ulama mendapatkan dari ulama berikutnya terus sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akibat tidak mengikuti sanad, kita belakangan ini banyak menyaksikan orang sholat macam-macam bentuk sholatnya. Ada gerakan sholat, takbirnya ke kanan, takbirnya ke kiri, kemudian rukuknya 2 kali. Tapi mereka mengatakan Islam. Ini akibat belajarnya tidak mengikuti sanad. Maka kata Nabi, iqtadi binabiyyika, iqtadi binabiyyiki, ikuti nabimu, ikuti. Jangan mengikuti hawa nafsumu, jangan mengikuti orang lain yang tidak ada dasar untuk melaksanakan ajaran agama. Yang pertama itu. Yang kedua, wa 'alaikal yaqin wa in kana fi 'amalika taqsir. Tetaplah engkau itu meningkatkan keyakinan, tetaplah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah meskipun amal kita sedikit. Atau amal kita banyak kekurangan. Contoh banyak kekurangan itu gimana? Banyak kekurangan. Ya, sholat, pikirannya kita kemana-mana. Bahkan ketika imam baca doa, digiring oleh setan, kita pikirannya itu kemana-mana. Wah, apa yang dibaca oleh imam dalam berdoa itu, kemudian kita nggak tahu, terbawa kemana-mana pikirannya kita oleh setan, digiring oleh kita. Jangankan sedang berdoa, bahkan ketika kita berdiri betul-betul sholat, ketika imam membaca Fatihah,
kita kemudian pikirannya dibawa kemana-mana, dibawa oleh setan, digiring untuk tidak konsentrasi. Itu salah satu bentuk kekurangan ibadah kita. Tapi tetaplah kita yakinkan kepada Allah, iman kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meskipun kata Rasulullah, amal kita sedikit atau bahkan amal kita banyak kekurangan. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kita dibimbing oleh para ulama setelah selesai sholat, zikir diawali dengan istighfar. Kegiatan ini ada kelompok-kelompok yang kemudian menolak. Rasul katanya tidak mengajarkan untuk zikir setelah sholat, tidak mengajarkan zikir bersama setelah sholat. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah bid'ah. Setiap yang bid'ah dolalah, sesat. Setiap yang sesat akan masuk neraka, finna. Jadi kalau zikir bersama setelah sholat, menurut mereka itu akan masuk neraka. Ini karena tidak memahami bagaimana zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Zaman Rasulullah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keimanan kita begitu kuat, sholat kita begitu khusyuk dengan Rasulullah. Sampai-sampai sahabat Ali itu ketika kena panah, jangan dulu dicabut, kata Ali, nanti saya akan sholat dulu. Begitu sholat, panah itu dicabut, nggak terasa dia, karena begitu konsentrasinya dia, tajalli, menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala orang itu. Lah kita ada suara nyamuk aja kedengaran, lagi sholat nyamuk malah ditepak oleh kita. Ada nyamuk aja kedengaran kita. Banyak kekurangan kita dalam ibadah, dalam sholat itu. Maka untuk menambal kekurangan, istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kita istighfar, mohon kepada Allah, karena ternyata sholat saya ya Allah banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ibadah kita kemana-mana pikirannya ya Allah. Meskipun demikian kata Rasulullah, wa alaikal yakin, hendaklah engkau yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong kita, yang akan menerima amal kita, menerima ibadah kita. Tetap yakin. Sebab ada orang, sudahlah, terserah, yang penting sholat, Allah nerima atau enggak terserah. Enggak boleh berpikir begitu. Terserah begitu itu enggak boleh. Kita harus tetap meningkatkan keyakinan kita, tetap menguatkan kita bahwa Allah akan menerima amal kita, sehingga kita berusaha untuk yang terbaik dalam amal kita. Yang ketiga kata Rasulullah, waqta' lisanaka 'an ikhwani. Dan hentikan lisanmu untuk mencela temanmu. Jangan mencela teman. Wal takun dzunubaka 'alai. Jangan bawa akibat dosa-dosa itu kepada saudara-saudaramu. Jangan bersihkan diri dengan mencela saudara-saudaramu. Jangan mengangkat diri dengan merendahkan saudaramu. Jangan riya pada orang lain dengan amalmu. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Muhammad. Mari kita lihat satu persatu. Iqtadi binabiyik ya Mu'adz. Hendaklah engkau mengikuti nabimu wahai Mu'adz. Al-Quran memberikan banyak sindiran di sini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yang itu adalah disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sepak terjangnya. Perlu kita catat,
Menteladani Rasulullah dengan mencontoh Rasulullah akan berbeda. Kalau kita mencontoh Rasulullah, mungkin kita tidak mampu mencontoh Rasul. Tapi menteladani Rasulullah, kita insya Allah mampu. Apa bedanya? Kalau kita mencontoh Rasulullah, maka dalam setiap sepak terjang kehidupan kita berusaha seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Kadang-kadang orang, kita ini harus mencontoh Rasulullah dalam hidup kita. Masya Allah, berat. Di samping berat, Rasulullah tidak semuanya boleh diikuti. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah boleh diikuti. Tidak semua. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang dilarang. Yang dilarang diantaranya adalah puasa wisol, puasa yang berturut-turut terus. Rasul melarang sahabatnya, karena kata Rasulullah, kalau saya diberi makan oleh Allah, sementara kalian enggak. Beristri lebih dari 4 dilarang. Nah, kita lebih dari 1 aja sudah banyak bertengkar. Banyak bertengkar, beristri baru dari 1. Sampai ada seseorang pernah pesan kepada saya, yang saya tahu orang ini kaya, sanggup untuk membiayai istrinya berapapun itu. Dia pesan kepada saya, Zainuri, jangan pernah engkau berpikir ingin beristri 2, katanya. Terus saya bilang, loh kok bapak kan istrinya 2? Iya, justru karena saya sudah pernah beristri 2 dan sekarang istri saya 2, saya pesan kepada kamu jangan pernah berpikir untuk beristri 2. Kenapa? Saya tanya. Capek, katanya. Saya tanya lagi, capek apanya Pak? Capek bohongnya, katanya. Masya Allah. Setiap hari dia nyusun kebohongan, setiap hari. Datang ke istri sini, nyusun kebohongan, ke istri berikutnya nyusun kebohongan, setiap hari bohong. Ini saya nggak tahu dengan yang beristri 2 di sini ada nggak ya? Kalau ada coba kita tanya, betul nggak bohong terus setiap hari? Alhamdulillah berkat binaan Ustaz Ishaq ini nggak ada yang beristri 2 kan. Jadi ada yang boleh diikuti, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi kalau menteladani Rasulullah, teladannya Rasulullah, contoh kita berpuasa, puasa sunnah Senin dan Kamis, menteladani Rasulullah. Rasulullah setiap Senin dan Kamis puasa, kita berusaha. Kemudian satu ketika kita tidak berpuasa, ya nggak apa-apa. Kita ingin menteladani Rasulullah dalam hidup. Tapi kemudian ada hal-hal yang tidak, hari-hari tidak sanggup, nggak apa-apa, tidak berpuasa. Atau ada halangan, ada undangan makan, terus kita makan di hari Senin atau Kamis. Rasulullah punya alasan tersendiri untuk puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian kita menteladani Rasulullah, mencontoh. Kalau mencontoh seperti Rasulullah persis, maka yang pertama nikahnya dengan janda. Ini nikah yang pertama dengan janda Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, nah kita carinya yang gadis, yang kaya. Udah begitu kawin yang kedua masih cari yang gadis juga. Rasul yang terakhir kawin memang dengan gadis, tapi itu adalah untuk agama. Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keluarga dari Rasulullah SAW untuk agama. Ini. Maka kata Rasulullah, iqtadi binabiyyik, ikuti nabimu wahai Mu'ad, yang berarti kepada kita semua. Ikuti nabimu wahai Payatno. Seperti itu kira-kira gambarannya kepada kita semua.
Wa 'alaikal yaqin wa in kana 'amalika taksir, tetap yakin. Tetap yakin meskipun amal kita banyak kekurangan. Itulah istighfar. Istighfar. Karena itu jangan kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berdiri pulang. Itu namanya doanya, kalau doanya Ustaz Salamet, Allahumma antas salam. Ya. Dirubah oleh dia, Allahumma lantas jalan. Itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Istighfar. Bahkan dalam satu riwayat saya lupa ya membacanya itu di kitab. Rasulullah itu pernah menegur sahabatnya yang begitu selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pulang. Seperti orang munafik gitu Rasulullah. Masya Allah itu. Kamu seperti munafik aja. Selesai sholat langsung pulang, langsung pulang. Duduk, zikir, istighfar. Bila perlu sampai akhir doa. Malah di masjid ini dipimpin oleh Ustaz Ishak diakhiri dengan pernyataan akidah. Raditu billahi rabba. Terusnya apa itu? Wabil islami dina. Terusannya apal nggak pada? Radina billahi rabba wabil islami dina. Terus wabil qur'ani imama wabil ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf fil ihsan. La ilaha illallah. Terus masih banyak yang gak hafal ternyata ini. Ustaz Selamat mana? Itu nanti buku kuning dicetak lagi. Di buku kuning itu ada bacaan itu. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah ala la ilaha illallah ala min zawalil iman wa min fitnatil alama al-aman min zawalil iman. Minta dijaga dari hilangnya iman. La ilaha illallah. Terusannya ayo. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsanil qadim. Banyak yang lupa. Ternyata begitu Ustaz itu membaca banyak. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf fil ihsan. La ilaha illallah kulli yawmin wa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah kulli yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam lakaina min ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafur. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini buku perlu dicetak lagi. Semua harus bisa. Masa nggak bisa tiap hari? Saya yakin bisa, cuma pura-pura. Malah muji saya, coba bisa nggak Pak Zainul itu muji saya yakin itu.
Setiap pagi di jalan. Yang belum bisa ambil buku itu. Ambil buku itu yang belum bisa. Buku itu gratis, silakan dibaca, dan itu pedoman-pedoman tentang sholat. Pedoman tentang bacaan selama 24 jam di masjid Jami'ul Huda. Masih ada nggak itu Pak lagi bilang buku kuning itu? Masih ada ya? Nanti dia cetak lagi, pada lupa lagi. Ini sekali lagi, meskipun amal kita itu sedikit atau banyak kekurangan, tetaplah kita yakin kepada Allah. Akhir dari sholat subuh di tempat ini melakukan pernyataan kepada Allah, pernyataan keimanan kita kepada Allah. Itu harus ada pernyataan itu, pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, waqta' lisanaka an ikhwanik. Hentikan lisanmu untuk mencela temanmu, mencela saudara-saudaramu. Ini mohon maaf, banyak sekali zaman sekarang gampang mencela orang, mencela. Jangankan temannya sendiri, orang tuanya kadang-kadang dicela, gurunya dicela, ustadznya dicela. Ini mencela itu menurut beberapa teori, pertama atas dorongan setan. Apain sih kamu memuji orang itu, mengikuti orang itu? Setan mencela, kemudian tumbuh rasa kebencian dalam diri kita. Setelah tumbuh rasa kebencian, hati kita menjadi keras. Qaswatul qalb. Setelah hati kita keras, menolak ucapan orang itu, menolak nasihat dari siapapun, hatinya keras, maka kita bisanya mencela. Orang kalau bisanya mencela, di dalamnya tumbuh sifat hasud. Hati-hati kalau kita punya sifat senang mencela, hati-hati. Senangnya mencela terus, mencela. Ini. Sekali lagi, bahaya mencela, dan dia akan diikuti sifat hasud. Ini Al-Quran mencatat beberapa, mengingatkan kita bahayanya lisan. Pertama, dengan lisan orang akan melakukan ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan kejelekan orang lain. Di mana-mana diceritakan kejelekan orang lain. Sampai dalam Al-Quran itu dikatakan, apakah kamu suka memakai bangkai saudara, memakan bangkai saudara sendiri? Orang mencela, menceritakan kejelekan orang lain kepada orang yang lain lagi, diibaratkan oleh Allah seperti dia itu memakan bangkai saudara. Sudah bangkai saudara lagi. Saking apanya? Saking buruknya perbuatan mencela. Ini hati-hati nih yang suka mencela. Kadang-kadang nggak terasa kita mencela orang itu, menjelekkan orang, nggak terasa kita. Digiring oleh setan, dan halus sekali setan menggiring. Ya termasuk saya, bisa jadi termasuk saya kadang-kadang mencela orang. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya saya bisa jadi. Saat kosong imannya, setan masuk, kemudian muncul rasa kebenciannya, kita mencela orang lain. Hati-hati orang yang suka mencela. Al-Quran mengatakan pertama ghibah, seperti orang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka, kata Allah, memakan bangkai saudaramu sendiri? Iya.
Hindari, jangan sampai antar jamaah, sesama jamaah saling menghibah, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Menjelekkan itu orang yang gak ada, dia diceritakan. Tapi kalau berhadapan dengan orangnya, diingatkan, gak ada masalah. Kekurangan ente ini. Ayo kita perbaiki bersama. Kekurangannya kita perbaiki bersama. Jangan kemudian diceritakan, gak selesai. Kalau cerita kepada orang lain, hibah kemana-mana, permasalahan tidak selesai. Tapi cerita kepada yang bersangkutan, bukan hibah, tapi insya Allah permasalahan akan selesai. Dia akan koreksi, oh iya, mohon maaf saya lupa. Memang kita kadang-kadang gak terasa melakukan itu. Kepada siapapun ini, termasuk kepada pengurus yayasan, pengurus masjid, pengurus apa lagi? SDIT, semuanya, pengurus madrasah. Kalau madrasah, kalau SDIT pengurus atau ketua ya? Kepala. Ya pengurus madrasah, SDIT, BPAYP. Ini bahayanya kita ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Kalau ada kejelekan, temui, ingatkan. Yang kedua, bahayanya lisan, namimah. Apa namimah itu? Apa Ustaz namimah itu? Ya, senang ngadu orang. Tapi orang bilangnya ngadu domba, karena yang suka gulat itu domba. Domba itu provokator, namimah. Kamu itu kata dia begini, terus ke dia yang kamu kata dia begini, diadu orang. Masya Allah, dosa besar ini, bahaya lisan. Yang ketiga, bicara sia-sia. Namimah itu dalam surat Al-Qalam ayat 10-11 Allah mengecam orang yang suka mengadu domba. Bicara sia-sia dalam surat An-Nisa, la khaira fi kathirin, kata Allah, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada kebaikannya kita ngobrol ngomong-ngomong itu kecuali dalam 3 hal omongan kita. Pertama, bicara tentang sedekah, bicara yang ma'ruf, dan bicara mendamaikan orang. Tapi sekarang yang banyak justru mengadu domba orang. Yang anehnya lagi Pak, kalau ada WA masuk ke kita, menurut nafsu kita, ukuran nafsu kita, cocok dikirim ke orang lain. Ketika dikirim ke orang lain menjadi tersinggung, tidak enak, macam-macam akhirnya. Padahal yang dikirim ini apakah bentuk tulisan atau bentuk gambar atau bentuk video, gambarnya orang lain, yang ngomong orang lain, yang bicara orang lain, tapi menurut nafsu kita, selera kita cocok, kemudian dikirim ke orang lain. Orang lainnya ini yang memang tersinggung dengan ucapan ini, tersinggung dengan gambar ini, tersinggung video ini, marahnya kepada kita yang ngirim. Ini kan serba aneh. Karena itu kata Kemenkominfo, saring sebelum sharing. Disaring dulu, apakah kalau saya ngirim ini madorot bagi orang lain atau manfaat? Jika madorotnya lebih besar, berhenti di kita, nggak usah. Meskipun itu kebaikan, belum tentu akan melahirkan kebaikan yang baru. Yang keempat, fitnah.
Bahayanya fitnah. Fitnah kalau sudah menyebar, kejelekan, menjelekan orang lain kalau sudah menyebar, itu nggak bisa diperbaiki. Imam Syafi'i itu memberikan gambaran penyebaran fitnah itu seperti penyebaran bulu ayam, monceng. Monceng ini kalau kita ibaratkan fitnah, monceng tahu nggak monceng? Yang untuk ngelap debu itu. Copot, protoli, bulu-bulunya sebarkan ke jalan. Ketika kita mencari lagi, nggak ketemu. Seperti itulah fitnah. Begitu kita ngomong, orang akan menyebar, semua dengar, tapi untuk kita tarik kembali nggak bakal bisa. Ini bahayanya fitnah. Itulah sebabnya di Al-Quran mengatakan asyaddu minal qatl, lebih jahat daripada membunuh. Fitnah itu. Ini bahaya. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, hati-hati. Situ. Yang berikutnya berdebat dalam surat Az-Zukhruf. Perdebatannya perdebatan apa bahasa sekarang itu? Perdebatan yang bukan mencari solusi, bukan mencari jalan keluar, debat kusir. Apa debat kusir itu? Kusir itu kan tukangan, nyupir delman itu. Debat kusir itu tidak pernah mencari solusi, tidak pernah mencari solusi, tapi mencari menang-menangan, bahkan kemudian mencaci, sia-sia, nggak ada gunanya yang begitu. Al-Quran mencoba mengingatkan ini. Dan lebih bahaya lagi, mulut senang menghina orang, senang menghina. La yaskhar qaumun min qaumin, kata Al-Quran. Jangan suka menghina orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Sebab apa? Belum tentu yang dihina itu lebih jelek daripada kita, atau kita yang menghina belum tentu lebih baik daripada yang dihina. Belum tentu. Kemarin saya dapat ilmu dari seorang ustaz. Kata dia ngomong sana, Zen, Allah itu maha tahu, sedangkan manusia maha tidak tahu. Allah itu mengetahui semuanya, sedangkan manusia banyak tidak tahu. Akibat ketidaktahuan itu akan banyak muncul fitnah, katanya. Contoh, dia contohkannya begini. Saya lagi sholat sunnah, kata dia. Di rumah lagi sholat sunnah. Terus ada orang ngetuk-ngetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang itu tahu kalau saya ada di rumah, mobil saya ada, gak kemana-mana, dan dia tahu kalau saya di rumah. Tapi saya sedang sholat. Saat itu saya akan batalkan sholat saya. Kenapa? Sebelum fitnah menyebar. Ketika dia kembali, kemudian dia akan cerita kepada orang lain. Ustaz, hampir saya sebut namanya. Wah, gak mau dia buka pintunya, gak mau ditemui. Akan muncul seperti itu. Allah lebih tahu, kita batalkan. Allah tahu. Maka kita temui orang itu supaya tidak muncul fitnah. Sampai sejauh itu Ustaz itu mengajarkan kepada saya bagaimana mencegah munculnya fitnah. Subhanallah. Ini. Kata dia, Zen, Allah maha tahu, lebih tahu. Tapi manusia banyak tidak tahu. Kita lagi sholat aja nggak tahu dia. Ngetok pintu nggak dibuka, langsung balik lagi cerita ke yang lainnya. Nggak mau buka. Ini. Maka hati-hati dengan fitnah. Ibu-ibu kadang-kadang lagi ngaji saja, lagi ngaji, Ustaz Ishak lagi menyampaikan pelajaran, terus dia di belakang karena lepas dari pantauan Ustaz, lepas dari pantauan dia ngobrol dengan temannya. Ngobrolnya itu ternyata mencaci orang. Masya Allah, sangat disayangkan, sangat disayangkan.
Ini memang kadang kita nggak terasa hal seperti ini. HP yang harusnya dimanfaatkan untuk kebaikan malah menggiring kita untuk kejahatan. Malah kemarin ada video saya dapat kiriman di depan Ka'bah pakaian ihram main game. Masya Allah. Di depan Ka'bah duduk dia menghadap Ka'bah tapi main game. Yang hebat ini orang yang nyorok dari belakang. Masya Allah. Ini digiring oleh setan, kita nggak terasa. Nggak terasa. Bohong, mulut maksudnya lisan senang berbohong. Bahaya lisan, hati-hati. Al-Quran banyak mengkritik tentang bahaya lisan ini. Yang keempat, pesan Rasulullah kepada Mu'adz, wal takun dzunubuka 'alaika wa la tahmilha 'ala ikhwanik. Kata Rasulullah, Mu'adz, sudahlah, dosamu ya untuk kamu aja. Jangan kemudian dosa itu dibebankan kepada orang lain. Bertanggung jawab atas resiko apapun yang kita pegang. Jangan kemudian melempar. Ini watak kita ini. Kalau ada kesalahan, kemudian saling melempar. Dia. Tapi begitu ada keberuntungan, semua mengatakan kalau nggak ada saya. Wah, ngomongnya kalau nggak ada saya. Ini yang bahaya sifat begitu. Maka jauh-jauh sebelumnya Rasulullah berpesan kepada Mu'adz untuk disampaikan kepada yang lain. Ada nggak di kita yang suka melimpahkan tanggung jawab ke orang lain? Ketika ada kerusakan, langsung nunjuk orang. Oh dia tuh. Padahal kerusakan akibat kita. Dan ini yang sudah banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Contoh yang paling viral sekarang ya kasus Vina. Kasus Vina itu kesalahannya menimpakan ke orang lain dan dirinya tidak bertanggung jawab. Rusak semuanya. Semuanya rusak. Bahkan orang digiring pikirannya jadi rusak. Pikiran rusak itu bagaimana? Mencela orang, menyudutkan orang, menjelekkan orang, terus digiring oleh suasana karena kita melepas tanggung jawab. Dosa kita ditimpakan ke orang lain. Berusaha bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa segala sesuatu, jangan kemudian wah dia tuh. Ini bahaya orang begitu. Rasul berpesan kepada Mu'adz untuk bertanggung jawab. Cukup akibat dosamu ya ditanggung sendiri, kata Rasulullah. Wahai Mu'adz, jangan kemudian dilimpahkan ke orang lain. Ini cepat saja ini mengejar waktu. Yang nomor 5, wala tuzakki nafsaka bitadmimi ikhwanik. Kata Rasulullah, jangan bersihkan diri dengan mencela saudaramu. Ini watak kita kadang-kadang. Supaya kita itu menjadi seolah-olah baik, kita jelekkan orang lain. Ini jangan sampai kita ingin naik tapi nginjek orang lain. Itu teori katak namanya. Katak, tahu nggak katak? Kodok. Kodok itu kalau mau naik, dia akan nginjek yang di bawah. Lompat. Nah ini kejelekan orang disebutkan, kejelekan diri sendiri disembunyikan, seolah-olah dia bersih dalam hidup. Bahaya orang ini juga. Bahaya.
Dan biasanya ngomongnya banyak sekali. Banyak ngomong karena untuk menutupi kejelekannya tadi. Allah mengingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menyatakan diri kalian itu suci. Jangan. Makanya dalam teori kepolisian masih ada polisi ini. Para pensiunan itu teori kepolisian itu bahwa ketika ada anggota yang salah, maka pimpinannya ikut salah. Pimpinannya ikut salah. Jangan kemudian pimpinan itu bilang, salah kamu itu. Padahal memang dia pengarahannya salah. Petunjuknya salah. Ketika petunjuknya salah, kemudian anggota salah, ternyata dia hanya menyalahkan anggota dan pimpinannya seolah-olah benar. Jangan sampai hanya mencela orang lain, tapi dia kemudian ingin bersih dirinya sendiri. Ini bahaya. Nanti dia senang menjelekkan orang lain, dirinya seolah-olah paling benar. Fala tuzakku, kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan engkau merasa dirimu paling suci dengan menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah ibadah saya alhamdulillah sudah rajin. Kamu kan wah dijelek-jelekan itu nggak pernah sholat, macam-macam. Nggak usah dijelek-jelekan. Diingatkan itu lebih bagus. Ini pesan Rasul kepada Muhammad. Yang berikutnya, yang nomor 6. Wala tarfa' nafsaka biwaqi ikhwanik. Kata Rasulullah, jangan mengangkat dirimu dengan merendahkan saudaramu. Dia bodoh. Wah, dia enggak jujur. Dia senang bohong. Padahal tujuannya angkat saya aja. Tujuannya begitu. Dijelekkan semua itu. Kalau dijelekkan semua, mana yang baik? Ada nggak orang begitu? Pak Yarno, ada nggak? Ada nggak orang yang suka menjelekkan orang lain? Masa sih? Alhamdulillah saya belum pernah melihat itu. Di sini belum pernah melihat. Senangnya di sini tuh mengagungkan orang lain. Mudah-mudahan nggak ada semua ya, Pak Yarno ya. Hilang. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya kalau semua dijelekkan, terus siapa yang baik? Seolah-olah dia mengatakan hanya saya yang pantas. Dijelekkan semua. Kalau kita ingin mencari kejelekan orang, pasti ketemu. Pasti ketemunya itu pasti. Ada saja. Manusia itu jeleknya ada. Apalagi kita itu dalam gambarnya agama Taoisme ada gambar bulat, kemudian satu lingkaran putih, setengah lingkaran putih ada titik hitamnya, satu lagi lingkaran hitam ada titik putihnya. Saya tanya kepada orang yang berfaham agama Tao itu apa maksudnya? Begini Pak, kata dia, sebaik-baiknya manusia pasti akan ada kejelekannya, dan sejelek-jeleknya manusia pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikan. Jangan mengangkat dirimu dengan merendahkan orang lain. Berpendapat seumpama, ketika berpendapat salah pendapat itu,
jangan bilang salah. Sudah, katakan saja pendapat kita seperti apa. Nanti orang lain akan bisa melihat. Salah pendapat itu, berbahaya gini. Menurut saya ini. Jangan dijelekan. Orang sudah berpendapat itu sudah berpikir, sudah memutuskan dalam diri, dalam sikapnya. Apalagi kejelekan itu kemudian diceritakan ke orang lain. Dia begini tidak bisa. Ini stabilitas nanti di lingkungan kita terganggu. Jangan mengangkat pendapatmu dengan merendahkan pendapat orang lain. Jangan mengangkat amalmu dengan merendahkan amal orang lain. Jangan mengangkat keyakinanmu dengan merendahkan keyakinan orang lain. Jangan mengangkat pilihanmu dengan merendahkan pilihan orang lain. Jangan memuliakan ini. Tambahan. Jangan memuliakan calon presidenmu dengan merendahkan calon presiden orang lain. Kemarin ini yang ribut ini. Wah, Masya Allah. Yang satu menjelek-jelekan yang lain, saling menjelek-jelekan. Kalau dijelekkan semua, mana yang benar? Yang memilih A menjelekkan B, yang memilih B menjelekkan A, yang memilih A menjelekkan C, yang memilih C menjelekkan B dan menjelekkan A. Terus dijelekkan semua. Terus mana yang baik? Jelek semua. Maka jauh-jauh sebelumnya Rasul berpesan, wala tarfa' nafsaka biwad'i ikhwanik. Jangan suka menjelekkan saudara dengan upaya mengangkat dirimu saja. Tak boleh. Mulai sekarang tinggalkan. Saya mengajak ini kepada jamaah semua, tinggalkan menjelekkan orang lain. Tinggalkan. Jangan menjelekkan orang lain. Apalagi yang dijelekkan orang tua, guru kita yang jelek-jelek. Sudah, kita perbaiki diri kita sendiri, konsentrasi. Yang ketujuh, ini kata Rasulullah, wala tura'i bi'amalikan nas wallahul muwaffiq. Jangan riya pada orang lain dengan amalmu. Diceritakan amal kita, jangan riya. Beramal riya, hapus semua pahalanya, hilang. Saya ria itu apa? Ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang. Ngapain kita mendapatkan pujian? Mendingan kita tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Oleh Allah terkenal. Sudah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saya mah ikhlas. Ini ceritanya. Saya mah ikhlas kalau beramal. Kesini, oh ikhlas kok cerita itu. Saya mah ikhlas. Kalau saya ikhlas kalau saya sedekah, tapi cerita. Ya sudah, kalau sedekah jangan cerita, diam aja, senyum gitu aja sedekah, Masya Allah. Kan kita lucu jadinya kalau melihat orang sedekah cerita kemana-mana dan sebagainya. Ini lebih-lebih, saya berkali-kali nih ngomong berkali-kali di tempat, lebih-lebih sholat malam atau ibadah malam. Kenapa Allah mengajarkan ibadah malam? Supaya nggak ada orang tahu. Kata hadis Rasulullah mengatakan begini, Sholatul lail wan nasu niyam. Sholat malam sedangkan manusia yang lain tidur. Sholatlah malam. Dan gak ada orang tahu. Yang tahu siapa? Kita dengan Allah. Tapi anehnya begitu bangun malam, yang ditemui bukan Allah dulu. Siapa yang pertama kali ditemui? HP. Nge-share dulu. Masya Allah. Beruntung yang gak punya HP, kata Ustaz Isa ini. Beruntung yang gak punya HP, gak terganggu dengan itu. Lah sholat malam disuruh disembunyikan amalnya, kok malah di-share. Saya pernah membacanya, ada seorang sahabat Rasulullah. Saking inginnya amal itu tidak diketahui oleh orang lain, dia ini
Kalau bangun pagi setelah subuh itu, dia langsung seolah-olah baru bangun tidur. Astagfirullah. Katanya suara ngulet seolah-olah baru bangun tidur, padahal dia semalaman bangun. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain amalnya itu. Tidak ingin diketahui. Lah kita baru, Masya Allah. Sampai ada nih jamaah ngomongnya ke saya langsung di hadapan saya. Dari mana? Saya habis subuh zikir di sana, enak di sana, lampunya masih dinyalakan. Itu ternyata kemudian seolah-olah mengatakan kalau di masjid ini nggak boleh. Kalau di masjid ini habis subuh masih terang benderang, yang zikir banyak, yang zikir melanjutkan, yang istiqomah itu ada Pak Yatno. Istiqomah kalau habis sholat subuh yang lebar ubar dia lanjutkan zikir. Terus Pak Haji Komar lanjutkan zikirnya. Terus kalau siapa lagi yang ngajinya kenceng itu, Pak Sapaan, dia ujuk-ujuk. Ternyata begitu saya telusuri, hanya sekali itulah dia zikir habis subuh. Tapi dia ingin menunjukkan seolah-olah dia itu ahli zikir setelah subuh. Masya Allah. Di tempat yang dia ceritakan pun ternyata hanya sekali itu aja. Saya tanya, enggak, cuma dulu aja, nggak pernah lagi sekarang. Masya Allah. Ini riya. Seolah-olah dia ahli zikir, padahal biasanya di watak orang ini, kalau dia tidak pernah beribadah satu kali, dia akan cerita itu. Akan cerita itu. Tapi kalau orang biasa beribadah, ya sudah biasa, nggak perlu. Ngapain kita cerita-cerita? Sama saja dengan orang yang nggak pernah kerja bakti ya bahasanya. Kalau kita bersama-sama itu, korve, nggak pernah korve. Sekali korve, datang korve, cerita kemana-mana. Dari masjid, habis korve, ini cerita kemana-mana itu Pak. Masya Allah. Itu tandanya biasanya orang baru satu kali. Biasanya kalau cerita begitu. Kalau yang biasa yang nggak pernah cerita. Kalau yang biasa nggak pernah cerita. Ini gambaran orang yang amalnya terhapus karena cerita. Sudah, kalau kita beramal hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu cerita kepada yang lain, Allah yang akan tahu. Nanti Allah yang akan mengangkat derajatnya. Salat malam itu Pak, 5 yang akan diberikan oleh Allah. 5 hal. Kadang-kadang yang kita tidak tahu. Pertama, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Pertama akan dijadikan sebagai amal tambahan, ibadah sunnah. Artinya sudah diberikan pahala. Asa ayam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, akan dibimbing kita oleh Allah untuk mendapatkan jabatan yang mulia, kedudukan yang mulia, tempat yang mulia, dibimbing oleh maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Yang kedua. Yang ketiga, ayat berikutnya terima kasih. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing oleh Allah dalam pekerjaan sehari-hari kita untuk benar. Perbuatan kita benar, tindakan kita benar, tidak pernah salah. Dibimbing oleh wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang ketiga, yang keempat, kalau ada masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah minimal 2 setiap satu masalah. Dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Kenapa 2 kali? Para mufassir mengatakan pada setiap permasalahan hidup Allah akan memberikan 2 jalan keluar. Cuma kadang kita keburu emosi sehingga satu pun nggak ketemu jalan keluar itu. Ini salat malam akan diberikan jalan keluar oleh Allah kalau kita nggak ada masalah. Dan yang kelima, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah sendiri akan menolong kita, menjadi sultan kita,
dalam setiap permasalahan akan dimudahkan segala sesuatunya. Ini sholat malam. Ketika sholat malam gak perlu memberitahu orang lain. Waduh, saya masih ngantuk nih. Kenapa? Tadi malam sholat malam saya. Loh, ngantuk kok ngomong-ngomong. Ya Ustaz Isa ketawa aja, itu orang itu bener nggak sholat malam kan sambil ngantuk-ngantuk begitu kan. Ini mari kita laksanakan bersama-sama 7 pesan Rasulullah kepada Mu'adz ini. Apa pesannya? Pertama, mari kita bersama supaya ingat ini. Kita mengikuti Rasulullah dalam segala sesuatunya. Cara mengikuti Rasulullah supaya itu betul-betul sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah, ngaji. Caranya ngaji untuk mendapatkan itu semua. Jadi bukan katanya, bukan jarek, bukan katanya ini. Ngaji supaya sanadnya jelas. Tetap kita yakin meskipun amal kita banyak kekurangan. Kemudian kita menghentikan ucapan kita yang jelek, mencela, menghentikan pencelaan kita kepada teman kita. Jangan mencela. Orang kalau hilang pencelaannya, dia akan baik kepada orang lain. Orang kalau senang mencela, Pak, ini sedikit lagi, senang mencela, karena orang ini lagi saya cela, begitu ketemu kita tuh melengos. Sengsara orang yang suka mencela itu, sengsara, melengos. Saya lagi sama Pak Sukidi. Pak Sukidi, Pak siapa? Hadi. Hah? Hadi Waluyo. Pak Hadi. Nah, Pak Hadi Waluyo mencela saya, tak suka sama Pak. Ketemu Pak Hadi itu melengos. Hati-hati. Wal takun dzunubaka, jangan pernah menimpakan dosa kita pada orang lain. Kemudian jangan merasa kita paling bersih, sebenarnya orang lain kotor. Jangan mengangkat diri kita dan merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, jangan riya dalam amal kita. 7 pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul membimbing kita semua untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita dan bisa mengamalkan 7 pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع مولانا محمد الشفيع المعذرين رضي الله تعالى عنه وسيدنا رسول الله اجمعين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من